Oke, untuk suka fisika kali ini kita akan membahas materi tentang kinematika gerak. Yang pertama kita sudah bahas tentang GLB, part 2-nya kita sudah bahas tentang GLBB, part 3-nya kita bahas tentang gerak vertikal ke atas atau disebut dengan GVA. Nah, rumusnya mirip dengan GLBB, ada 3, yaitu kecepatan terakhir atau kecepatan tertentu kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 dikali gravitasi dikali dengan ketinggian. Ketinggian itu simbolnya H. Satuannya harus meter. Ingat, untuk gerak vertikal ke atas ini kan gravitasinya biasanya harus diperhatikan, gravitasi bernilai positif jika jatuhnya ke bawah. Kalau geraknya atau bendanya dilempar ke atas, logikanya gravitasinya akan bernilai minus. Kenapa? Karena berlawanan arah dengan gravitasi bumi, ya. Lalu rumus yang keduanya, H atau ketinggian sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah dikali gravitasi bumi, ya. Kalau dia dilempar ke atas nanti nilainya adalah min 10 meter per second kuadrat karena berlawanan dengan arah gravitasi dikali T atau waktu kuadrat. Waktunya dalam second, ketinggiannya atau H-nya dalam meter. Atau bisa pakai kecepatan terakhir sama dengan kecepatan awal ditambah ini percepatan kita ganti dengan gravitasi karena dia digerak vertikal ke atas. Ini kita ganti dulu sebentar. Oke, ini kita udah ganti P0 kecepatan awal ditambah gravitasi dikali T. Ingat, karena gerak vertikal ke atas jadi bendanya dilempar ke atas, gravitasinya berlawanan arah dengan gravitasi bumi. Jadi kalau misalnya gravitasi itu angkanya 10, maka kalau gerak vertikal ke atas ya minus 10 meter per second kuadrat. Kenapa? Karena berlawanan dengan arah gravitasi. Atau pada rumus-rumus tertentu ininya minus nih, di tengah sini udah dibuat minus juga nggak jadi masalah. Ini aku buat plus dulu ya. Oke, batu bermasa 200 gram dilempar lurus ke atas. Jadi di sini aku ambil soalnya atau contoh soalnya dari Fisika Study Center ya. Di sini ada batu bermasa 200 gram dilempar lurus ke atas. Nah, ini misalkan ada batu dilempar ya, ada batu dilempar lurus ke atas. Misalnya ini dia melempar batu lurus ke atas. Nah, seperti ini. Melempar batu lurus ke atas dengan massa, sebentar. Nah, massa batunya ini kita buat massa sama dengan 200 gram. Ya, jadi massa batunya 200 gram dilempar lurus ke atas dengan kecepatan awal. Ingat, kecepatan awal simbolnya P0, 50 meter per second gitu. Jika percepatan gravitasinya 10, berarti gravitasinya adalah 10. Nah, karena dilempar lurus ke atas, jadikan berlawanan dengan arah gravitasi, gravitasinya kita pakaiin minus. Dan gesekan udara diabaikan. Pertanyaannya, tentukan tinggi maksimum yang dicapai batu. Kita buat aja H. H itu tinggi maksimum. Waktu yang diperlukan batu untuk mencapai ketinggian maksimum, berarti T max-nya berapa untuk mencapai ketinggian maksimum, sama lama batu, berarti T di udara ya. Lama batu di udara deh kita buatnya seperti ini. Oke, sekarang kita mau lihat rumusnya. Tadi kok ada 3 seperti ini. Nah, ini rumusnya ada 3. Terus kapan kita mau pakai ini ya? Kapan kita mau pakai yang ini atau ini? Tergantung dari yang diketahui di soal ya. Contoh seperti ini. Yang ditanya adalah H max, yang diketahui P0 dan gravitasi. Ingat,
Untuk batu yang dilempar ke atas, jika pertanyaannya tinggi maksimum, maka kecepatan akhirnya sebenarnya kita harus tahu. Kecepatan akhir untuk gerak vertikal ke atas ya, di sini nih. Jadi dia akan mencapai kecepatan 0. Terakhirnya adalah 0. Kenapa? Karena pada saat 0 dia akan jatuh lagi kembali ke bawah. Jadi kecepatan akhirnya adalah 0. Ya, kenapa? Karena udah sampai titik tertinggi nih, kecepatannya jadi 0. Ketika kecepatannya 0, dia akan jatuh lagi ke bawah. Seperti itu. Maka kalau kita buat di sini ada P0, ada V terakhir, ada G. Cocoknya pakai rumus yang ya kita tulis di sini VT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2GH. Nah, ini cocok. Kenapa? Karena yang ditanya ini G-nya udah tahu, P0 udah tahu, PT-nya udah tahu. Seperti itu. Ya, jadi harus berdasarkan angka-angka yang sudah diketahui. Kita masukkan P terakhirnya adalah 0 karena pada saat tinggi maksimum kecepatannya syaratnya adalah kecepatan akhirnya adalah 0. Berarti 0 kuadrat ya 0. Kecepatan awalnya 50, kalau kita kuadratkan jadi 2500. Ditambah 2, ingat gravitasinya berlawanan arah dengan gravitasi bumi yang ke bawah, dia kan dilemparnya ke atas ya, berlawanan, maka nilai gravitasinya minus 10. H maksimumnya yang kita cari ya, H max. Oke, ini sekarang kita buat ini 0, ini pindah ke sini dikurang, positif pindah ruas jadi minus 2500. Ya, dikurang ditambah 0 ya tetap minus 2500. Ini 2 kali 10 min 20 H max. Maka H max-nya dapat nih untuk yang A ya. H max. Ya, tinggal kita bagi aja. Oke, ini kita bagi minus 2500 dibagi minus 20 jadi minus 2500 dibagi minus 20 ya, min dibagi min habis jadi positif. Ini nolnya bagi 250 bagi 2 125 meter untuk tinggi maksimumnya. Nah, udah dapat yang A. Jadi yang A adalah 125 meter. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita mau jawab yang B? Yang B adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, berarti kecepatan akhir udah ada, kecepatan awal udah ada, gravitasi udah ada. Yang ditanya adalah waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Ingat, jadi kita bisa pakai rumus kecepatan terakhir ya, atau waktu tertentu sama dengan kecepatan awal ya ditambah dengan G dikali T, gravitasi dikali waktu. Kita mau cari waktu maksimum. Waktu maksimum didapat ketika kecepatan terakhirnya adalah 0. Jadi yang paling atas tadi ya syaratnya, kalau dia paling maksimum berarti kecepatannya adalah 0. 0 sama dengan kecepatan awalnya 50. Gravitasi itu min. Kenapa? Karena dilemparnya ke atas. Jadi berlawanan dengan arah gravitasi yang arahnya selalu ke pusat bumi. Dikali dengan 10 dikali dengan T jadi 10T. Ini gravitasi 10, ini T-nya. Oke. 0,5 ini boleh pindah ke sini, 0,5 min 50 ya. Jadi min 50 sama dengan min 10T. Jadi T-nya dapat min 50 dibagi min 10 hasilnya adalah 5 second. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum adalah 5 second. Untuk soal yang C terakhir, lama batu berada di udara sebelum kemudian jatuh ke tanah. Jadi, waktu seluruhnya dari awal dia naik ke atas sampai dia turun kembali. Karena waktu untuk mencapai ini ya, waktu untuk mencapai tinggi maksimum 5, maka dia sampai lagi dari sini ke sini berarti 5. Maka tinggal baliknya juga sama, tinggal dikali aja. Berarti T di udara ya, selama ada di udara tinggal 2 kali waktu maksimumnya.
Kita kali sama dengan 2 dikali 5, jadilah 10 second. Ini jadi jawabannya 10 second, seperti itu ya. Oke, ini adalah contoh dari gerak vertikal ke atas untuk part 3-nya. Semoga bisa mengerti ya.